Sudah sangat jelas ya seputar wewe gombel. Jadi ada isu-isu mitos-mitos itu gitulah ditanya. Itu gimana tadi ya mitosnya, nggak begitu nyimak sih. Wewe gombel itu apa? Fitnah atau apa tadi ya? Nggak semua anak itu dibunuh, semua anak dicuri, ndak. Kadang kan orang tua bilang, nak jangan keluar, dia ada wewe gombel diambil gitu. Padahal wewe gombel nggak syukur-syukur ngambilnya anak itu ya. Jadi dipilih anak yang sudah gak diarepi mbek wong tuane kan ngono. Anak yang sudah gak diurus sama orang tuanya, dimarahin, bahkan mau dibunuh, itu dirawat lah wewe gombel, pasti biasanya hilang. Seperti itu pemirsa. Dan sudah apa yang ditakuti wewe gombel apa saja tadi kan sudah jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan kesan dari setelah melihat video ini, ayo anak kita sayangi. Anak itu adalah amanah pemirsa. Ya harus kita jaga. Anak itu bisa menjadikan kita selamat di dunia, menjadi penolong kita di dunia. Juga anak bisa menjadikan kita sengsara di dunia, menyesatkan kita di dunia. Saya kasih contoh aja. Saya dulu pernah diundang ngaji ya di Jawa Barat. Itu ada anak kecil kelas 2 SD tuh, baca Al-Qur'annya luar biasa enak banget, merdu sekali, hafal Quran, sudah tampan anaknya. Terus hafal Quran, baca Qurannya merdu, membuat hati kita merinding. Itu orang tuanya tuh bangga. Masya Allah anakku, sampai gitu, dari jauhan gitu. Bangga, itu anak yang sudah bisa membanggakan orang tua di dunia. Dan juga anak bisa membuat sesat orang tua di dunia. Contoh, saya kasih contoh. Sepeda motor hilang, mesti anaknya wong iku, gitu. Mesti anaknya orang itu. Sandal di masjid hilang, anaknya orang itu, kan gitu. Apalagi tawuran, ada bacokan, pasti anaknya orang itu. Dicap elek itu, cap jelek. Rondo hilang, bapak ya iku. Jadi gitu mirsa. Di dunia bisa menolong kita anak, juga bisa menyesatkan. Sekarang di akhirat anak yang bisa menolong gimana? Kalau kita masuk neraka orang tua, anak itu soleh, maka bisa menolong kita. Ketika kita di neraka, anak itu berdoa, ya, anak itu berdoa supaya orang tuanya itu dimasukkan ke surga. Padahal orang tuanya jahat, orang tuanya nggak soleh, orang tuanya jauh dari Allah. Tapi barokah anaknya, berkah anaknya yang soleh, diangkatlah orang tua ke surga. Dan di surga bisa menyesatkan orang tua. Walaupun kamu beribadah, sholat malam gak pernah ninggalin, sholat berjamaah, sampai batukmu ngelontos kabeh, ya, sampai jidat kita hitam. Tapi anak bejat kelakuannya, anak akhlaknya hancur, moralnya hancur, maka anak itu akan menggeret kamu. Kamu yang sudah enak-enak duduk di kursi bersama bidadari di kursi surga, dipanggil oleh malaikat, dipanggil, diseret, dimasukkan ke neraka gara-gara anak. Begitu pemirsa. Hati-hati, mendidik anak ini adalah amanah. Anak bisa membuat kita bangga di dunia, juga bisa menyesatkan kita di dunia. Anak bisa membuat kita selamat di akhirat, yang masuk neraka bisa masuk surga orang tuanya, dan anak bisa membuat kita sengsara di akhirat. Yang kita sudah amalnya baik selama di dunia masuk surga, gara-gara nggak pecus mendidik anak, maka kita akan diseret kembali ke neraka gara-gara anak. Naudzubillah min dzalik. Ayo sayangi anak kita. Anak ini amanah, ya. Anak ini ada amanah. Orang tua yang baik itu adalah nggak enak digoda anak itu, pemirsa ya. Coba bayangkan, bapaknya jadi kiai, jadi ustadz, imami tahlil di kampung, ibunya juga gitu, jadi bunyai, disegani orang di kampung ibunya. Tapi anak tiap hari keluyuran, campur mbek arek gak genah-genah itu ya, ngalor ngidul, ngombe pirtus, mabuk di situ anak. Malu ndak? Bapaknya orang terpandang, ibunya orang terpandang agamis, tapi anak kelakuan bejat, pasti malu. Betul ndak? Apalagi kalau dipanggil sama ibunya, sini nak, duduk sini. Ibu mau ngomong, nak, lihat bapak kamu itu orang terpandang, bapak kamu itu imam masjid, ibu juga gitu, jadi ketua muslimat. Ibu ini disegani orang di kampung, tapi kenapa kamu campur sama orang-orang yang gak tegas itu, campur sama orang-orang yang membuat mencoreng muka,
kami sebagai orang tua dinasihati seperti itu, anak malah mendelik, melotot, malah meso kadang. Lapo sih kon ki ngurus aku, Bu? Cuk, entah ngono. Nauzubillah min dzalik. Nyoba perasaan kita di mana? Orang tua, sebagai orang tua, ibu dicuk-cuk ngono rek. Rasane opo, Bu? Ya buat para ibu-ibu kita, didiklah anak kita biar enggak durhaka sama orang tua. Ya, enggak durhaka sama orang tua. Karena kalau kita durhaka sama orang tua, Nabi itu susah nanti nolongnya di akhirat itu ya. Allah berjanji nanti itu semua umatnya Rasulullah itu yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang durhaka. Semua pendosa besar, orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang membunuh, semua umat Rasulullah dimasukkan surga mendapatkan syafaat Nabi. Tapi hanya satu, Rasulullah nangis, ya Allah, ini kenapa ada umatku yang enggak dimasukkan ke surga ya Allah? Apa kata Allah? Kalau aku tarik ke surga, maka aku melanggar janjiku dalam Al-Quran. Apa janji Allah? Orang yang durhaka, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wasakhtu Rabbi fi sakhtul walidi, ridallahu fi ridhol walidain, wasaktullah fi sakhtul walidain. Keridhoanku terletak pada keridhoan orang tuamu, sedangkan murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Simple. Sekarang kalau ridhonya Allah terletak pada kedua orang tua, murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi orang tua ini adalah penentu. Maka umat Rasulullah, wahai Muhammad, kata Allah, aku gak akan melanggar janjiku, gak akan narik umatmu ke dalam surga. Kenapa? Karena ini adalah orang yang durhaka. Subhanallah. Rasulullah berdoa, akhirnya orang yang paling terakhir umat Rasulullah yang dimasukkan surga adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka dari itu pesan saya buat kalian yang punya anak ya, rawatlah anak supaya jadi anak yang hebat, anak yang tidak durhaka, anak yang berakhlak, anak yang berilmu, cerdas gitu. Dan juga gak kalah dengan agama, itu yang paling penting. Agamanya itu paling penting ya. Jangan disekolahkan saja dur, tapi agama gak ngerti ya. Jadinya kayak gitu ya. Jadi kita sengsara nanti di akhirat, di dunia menyesatkan, di akhirat juga menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya dari kisah ini, jaga anak kita. Kita akan merasa hilang ya. Kita akan merasa hilang, kehilangan kalau sudah anak kita hilang. Kan gitu. Menyesalnya baru di situ. Anak yang kecil ya, apalagi belum balik, itu dijaga malaikat, hati-hati. Jangan ditelantarin. Anak yang seperti itu keramat, seusia segitu dijaga oleh para malaikat, keramat. Jadi sayangilah anak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini ambil yang baiknya, buang yang buruk. Kalau ada yang bermanfaat, pakai, ambil. Kalau sekiranya buruk, gak usah dipakai.